Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat yang nonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Putu Arpila Rahayu Dewi dari kelas 11 MIPA 1 absen 25. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Yang pertama adalah pengertian dari sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf pada manusia terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Secara garis besar, terdapat 3 bagian pada sistem saraf pusat manusia, yaitu nomor 1, otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Yang ketiga, sel saraf atau neuron. Bagian yang tak kalah penting dari anatomi sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau neuron. Fungsi dari sel saraf atau neuron adalah menghantarkan impuls saraf. Yang kedua, fungsi dari sistem saraf. Fungsi dari sistem saraf yang pertama, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh atau fungsi sensorik. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi dari otak dan sumsum tulang belakang atau fungsi integrasi. Yang keempat, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat atau fungsi motorik. Masing-masing sistem saraf menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh. Kemudian, mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Yang kedua, sistem saraf tepi. Secara garis besar, fungsi saraf tepi adalah menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari dan ke otak. Masing-masing susunan saraf tepi memiliki fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama, sistem saraf somatik. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ, indera, atau otak ke sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sebaliknya, sistem saraf otonom mengontrol aktivitas secara tak sadar tanpa perlu memikirkannya. Ada 2 bagian dari saraf ini, yaitu yang pertama, sistem simpatik, dan yang kedua, sistem parasimpatik. Selanjutnya, penyakit pada sistem saraf. Contohnya, stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Gejala dan penyebab stroke. Gejala stroke dapat berbeda pada tiap penderitanya, tetapi gejala yang paling sering adalah yang pertama, salah satu atau kedua lengan terasa lemah hingga tidak bisa digerakkan. Yang kedua, kesulitan berbicara. Yang ketiga, salah satu sisi wajah terlihat menurun. Selain itu, pasien stroke juga bisa mengalami gejala lain seperti kesemutan atau kesulitan mengenal wajah. Penyebab stroke sangat bervariasi, mulai dari akibat adanya gumpalan darah pada pembuluh darah di otak, pembuluh darah di otak pecah, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Stroke sangat beresiko dialami penderita tekanan darah tinggi, khususnya hipertensi maligna, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, dan diabetes. Risiko yang sama juga dapat terjadi pada orang yang kurang berolahraga serta memiliki kebiasaan mengonsumsi alkohol atau merokok. Pengobatan dan pencegahan stroke. Penanganan stroke tergantung pada kondisi penderita secara menyeluruh. Dokter dapat memberikan obat-obatan atau melakukan operasi. Sedangkan, untuk memulihkan kondisi, penderita akan dianjurkan untuk menjalani fisioterapi dan terapi psikologis apabila diperlukan.
Untuk mencegah stroke, dokter menyarankan untuk yang pertama, menerapkan pola makan yang sehat, yang kedua, berolahraga secara rutin, dan yang ketiga, menghindari merokok atau mengonsumsi alkohol. Komplikasi stroke. Stroke dapat menyebabkan munculnya berbagai masalah kesehatan lainnya yang dapat membahayakan nyawa, seperti yang pertama, deep vein thrombosis atau pengumpalan darah di tungkai. Yang kedua, hidrosefalus akibat menumpuknya cairan di dalam rongga otak. Yang ketiga, pneumonia aspirasi akibat masuknya makanan atau minuman ke saluran pernafasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.